Ya, cuma Tuhan ya, kita sungguh harus bersukacita ya. Kita sungguh-sungguh harus menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Di mana Tuhan adalah pemilik rumah. Ya, kalau Tuhan pemilik rumah kerajaan surga, dan di bumi representasinya adalah gereja, itu pertanda bahwa kalau Tuhan membuka pintu, mengizinkan umatnya masuk ke dalam rumahnya, maka tentunya hanya kebahagiaan yang ada di dalamnya. Maka kita tentunya masuk di dalam ibadah kita, pastilah kita akan menerima kebahagiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita akan membaca firman-Nya yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Ya, kita boleh membukanya. Ada fasilitas firman Tuhan di dalam HP juga boleh membacanya, sehingga kita bisa menyimak, mengikuti setiap perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 31 hingga ayat 36. Bunyinya demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, sampai demikian jauh firman Tuhan pada hari ini. Bagi kita hari ini firman Tuhan disampaikan, dan firman Tuhan ini bertemakan kerajaan surga lebih tinggi dari kerajaan bumi. Ya, sengaja saya memberikan tema supaya membuka wawasan dan pikiran kita, saudara-saudaraku, bahwa posisi-posisi antara kerajaan surga dan kerajaan bumi perlu kita ketahui. Artinya apa? Firman Tuhan sudah dinyatakan, disampaikan bahwa kerajaan surga itu ada, dan kerajaan surga jauh lebih tinggi daripada kerajaan bumi. Dan kalau tema ini saya sengaja sampaikan supaya kita ini dibiasakan mengerti bahwa kerajaan surga memang lebih tinggi daripada kerajaan bumi yang kita tempati sekarang ini. Ya, jadi kita yang hidup di bumi saat ini, kita seringkali terlupakan tentang satu hal yang lebih tinggi dari bumi ini, ialah kerajaan surga. Artinya apa? Seringkali kita lebih mengutamakan atau sibuk dengan semua kegiatan di bumi. Entah itu urusan yang begitu banyak dan penting, ya. Memang urusan kita di bumi semuanya penting. Entah urusan kita mungkin ada mau seringkali kita bilang kita mau bekerja, ya itu penting. Seringkali kita juga bilang kita juga ada mau mengembangkan karir, itu penting. Seringkali kita juga kedatangan tamu yang penting yang kita katakanlah hargai, dia pejabat negara. Nah, itu penting.
semua yang ada di dunia ini seringkali kita memang melihat seperti satu-satunya yang begitu penting di dalam hidup kita. Nah, baik, mari kita mau memperhatikan firman Tuhan di kali ini, bahwa kerajaan surga itu jauh lebih penting dari apa yang kita hadapi di bumi ini yang begitu penting. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kerajaan surga itu dia memberikan jaminan hidup yang lebih besar dan mulia dan bersifat kekal. Ini jaminan hidupnya. Jadi kalau kita seringkali di dalam perjalanan hidup ini, di mana Tuhan selalu menyatakan bahwa Dia ada di sisi kita, lalu kita melihat bahwa hidup kita ini seringkali ada sisi lain yang nampak. Ya, tentu kita semua punya pandangan penglihatannya. Apa-apa yang ada di sisi kanan, katakanlah, mungkin kita melihat semua jenis kehidupan di dunia ini yang seringkali kita memang terpana ke sana, terpaku. Oh, ini kehidupan yang di sisi kanan itu, ini begitu menarik, begitu indah dan menyenangkan, bisa saja, ya, bisa membawa satu semangat hidup. Oh, kalau saya tetap di bumi ini dengan lingkungan yang indah dan baik ini, mungkin saja membuat saya nyaman sepanjang hidup saya di bumi. Nah, ini satu sisi dari pandangan kita manusia. Jadi saya mau mengajak kita memang melihat dua sisi ini. Sisi kehidupan kita di bumi, dan sisi yang satu lagi adalah sisi surga. Ya, Tuhan mengizinkan kita di bumi ini menikmati berkat-Nya. Itu berkat Tuhan betul. Di bumi Tuhan memberikan kita makanan sekenyang-kenyangnya, seperti dalam kitab Yehezkiel. Di situ kita sudah baca Yehezkiel pasal 34. Tuhan menjadi gembala kita. Dia memberikan kita padang rumput, tempat tinggal yang nyaman, dan fasilitas-fasilitas kehidupan yang membuat kita bahagia di bumi ini. Itu dari Tuhan. Tuhan memberikan itu untuk kita hidup di bumi ini. Ya, ini saudara-saudara, kita ingat bahwa itu semua campur tangan Tuhan. Namun kita mau melihat lagi bahwa sebenarnya bukan bumi saja yang kita harus perhatikan. Kita perhatikan juga surga. Nah, ini nanti kita mau mendalami bagaimana surga itu menjadi perhatian kita yang lebih tinggi daripada bumi. Ya, saya mengarahkan kita sudah melihat bahwa kehidupan kita di bumi bersama Tuhan begitu indah, ya. Kita diberi rumah, kita diberi keluarga, kita diberi pekerjaan, kita diberi juga sahabat, kita diberi satu lingkungan yang sehat, ya. Itu sisi-sisi yang memang kita senang dan menantikan. Semua itu meminta dari Tuhan, dan ini tidak harus menjajah kita bahwa kita harus tinggal selamanya di bumi, bahwa rumah kita bukan satu-satunya di bumi. Ya, ini sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, Tuhan sudah membuka bahwa rumah kita yang lebih tinggi daripada apa yang kita lihat di bumi ini, yaitu di surga. Maka nanti kita mau melihat perjalanan kita, saudara-saudara, bagaimana kita mau melihat surga itu sebagai tempat kita yang abadi. Nah, makanya firman Tuhan berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ini dari atas, ini dari surga. Yesus datang dari surga, datang ke bumi untuk membawa manusia yang di bumi ini
kembali ke surga. Ini pekerjaan Yesus, tugas Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang telah datang di bumi 2000 tahun yang lalu, ya, itu dia sedang menyelesaikan semua pekerjaan utamanya, yaitu kita orang percaya ini, untuk dibawanya kembali masuk ke dalam tempat yang lebih tinggi dari bumi ini, yaitu surga. Jadi kita perhatikan, Yesus lebih tinggi daripada semua manusia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di bumi. Ya, pekerjaan-pekerjaan utama yang seringkali manusia kerjakan, katakanlah ada sebuah pekerjaan-pekerjaan rohani. Muncul, kita bisa melihat bahwa ada muncul orang-orang tertentu yang mau mengajarkan sesuatu yang seolah-olah itu baik bagi manusia, ya, seolah memberikan masa depan yang baik, yang katakanlah seperti seolah mirip surga. Ya, kalau kita perhatikan di dunia ini, ya, selain Yesus mengabarkan kebenaran, ada tokoh-tokoh yang lain. Kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh agama, masih banyak tokoh-tokoh itu yang mengajarkan bagaimana manusia berbuat baik, manusia berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama. Ya, itu ada. Tetapi mereka tidak berasal dari atas. Mereka tidak membicarakan tentang surga. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal yang baik, yang memang mirip dengan apa yang Yesus ajarkan. Ya, ini mirip, ya, tetapi bukan berarti bahwa kemiripan itu berarti itu adalah sama. Ya, berbeda. Jadi artinya begini, Yesus datang dari surga. Dia menyatakan dirinya bahwa dialah yang layak membawa manusia ke surga. Nah, jadi ini kita harus melihat hal yang khusus dari antara yang umum. Saya mau kasih contoh. Mungkin kita bisa melihat sesuatu yang sama di dunia ini. Saya mengajak kita melihat pepohonan yang mirip. Pohon, katakanlah kita melihat pohon nangka dengan duren itu mirip. Dia punya buahnya, dia punya buah, atau maksudnya buah nangka dan duren itu mirip. Pengertian ini bahwa kita melihat bahwa sesuatu yang mirip tidak selalu sama. Jadi itulah sebabnya kalau kita memperhatikan di seluruh dunia ini, di muka bumi, ada muncul orang-orang yang mau menyatakan sesuatu yang benar dan baik di luar Yesus Kristus. Maka itu hanya sebuah kemiripan, bukan kesamaan. Jadi saudara-saudara, kita mau memperhatikan ini, jemaat Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya yang lebih tinggi dari semua yang mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, jadi tentunya kita kenapa harus mempertahankan atau tetap memegang Yesus Kristus satu-satunya sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita manusia kembali ke surga. Kenapa? Karena memang tidak ada tempat lain yang bisa membawa manusia ke surga. Itulah penyebabnya. Itulah sebabnya kita di dalam iman Kristen ini mempunyai prinsip yang berbeda dengan yang lain. Iman Kristen itu selalu mengajarkan bahwa hendaklah engkau tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ini penegasannya. Tetap percaya itu berarti tidak boleh beralih atau berubah atau diganti. Karena apa? Karena Yesus satu-satunya yang dari surga, dari atas, lebih tinggi. Ya itu. Ya ini. Jadi kita perhatikan ini, jadi sehingga kita tidak salah memilih. Kalau kita
seperti saya ilustrasikan tadi, bahwa kalau kita mau membeli durian, jangan salah, jangan kita mendapat nangka. Ya, ini ilustrasinya ya. Mirip. Setelah didekati baru berbeda. Jadi kalau kita memperhatikan kemiripan, itu tidak boleh langsung dianggap sama. Harus didekati dan dilihat bahwa sesungguhnya Yesus berbeda daripada yang lain. Yesus satu-satunya yang datang dari surga, yang datang ke bumi untuk membawa manusia ke surga. Nah, itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Di atas semua yang ada di bumi ini. Jadi Yesus datang dari atas. Nah, itulah yang kita lakukan ibadah kepada Dia setiap minggu. Karena Dia yang tertinggi. Jadi kalau ada kita mempunyai kesibukan, katakanlah pekerjaan yang begitu penting, tahu-tahu kita bersamaan kita beribadah, kita mau pilih yang mana? Tentunya kita harus pilih beribadah. Karena ini lebih tinggi. Terus sebabnya tadi saya sudah memberikan pendahuluan bahwa di dunia ini banyak yang penting, yang memang kita seringkali merasakan memang itu tidak bisa dilepaskan, karena memang kita membutuhkannya di bumi ini. Seperti tadi mungkin pekerjaan, tahu-tahu ada juga tamu yang mendadak atau pejabat yang ingin mendatangi kita, bertemu dengan kita di mana hari bersamaan hari ibadah, contoh. Nah, apakah kita mau meninggalkan ibadah untuk menemui pejabat yang ingin bertemu dengan kita? Nah, tetapi kita harus berpikir bahwa inilah kesempatan kita beribadah hanya 1 minggu sekali, biarkanlah saya beribadah. Nah, itulah yang dimaksud tentang kerajaan surga lebih tinggi dari kerajaan bumi. Ya, jadi kita pun harus memperlakukan hal yang sama. Kalau kerajaan surga lebih tinggi dari kerajaan bumi, maka kita yang sudah dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga menghargai waktu-waktu kerajaan surga itu di dalam hidup kita. Jadi kerajaan surga itu telah menyediakan bagi kita seminggu sekali beribadah, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman. Nah, tapi kalau kita seringkali lupa, masih banyak urusan, maka seringkali kita terlewatkan. Nah, ini saudara-saudara, jadi tentunya kita semakin hari semakin belajar tentang iman kita, bahwa antara kerajaan surga dan kerajaan bumi ini kita harus tahu kerajaan surga lebih tinggi dari kerajaan bumi. Dia tidak bisa dikatakan sama tinggi, tidak. Nah, jadi kemuliaan Tuhan, bagaimana kita dilatih sepanjang hidup kita di bumi ini untuk menempatkan kerajaan surga lebih tinggi daripada kerajaan di bumi ini di mana kita ada. Ya, itulah sebabnya kalau kita sungguh mengerti, maka kita akan berkata, saya sedang beribadah. Sebentar setelah saya beribadah baru saya bisa menemui pejabat yang ingin bertemu saya. Itu misalkan kalau saya seorang katakanlah Kristen, sama-sama pejabat, mungkin katakanlah dia seorang bupati atau camat, ingin didatangi oleh atasannya, gubernur ataukah bupati. Dia akan berkata, biarkan saya beribadah 2 jam, maka saya akan bisa menemui Bapak pada jam sesudah ibadah. Inilah yang benar. Ya, kalau kita punya atasan. Sebaliknya kalau kita seorang pengusaha, sama. Kalau ada orang yang memesankan produk untuk bisnis kita, katakan, biarkan selesai ibadah baru saya mengantarkan produknya. Nah, itu seperti itu. Saudara yang terkasih, jadi inilah kita menjalani kualitas iman kita sesuai dengan apa yang kita mengerti.
bahwa kerajaan surga itu lebih tinggi dari kerajaan bumi. Maka kita hidup ini secara teratur, tidak sembrono katakanlah. Kita menempatkan yang tinggi sesuai dengan derajatnya yang tinggi. Maka kita manusia umat Tuhan akan memperlakukan, menghormati status yang tinggi itu lebih dahulu. Ya, jadi kerajaan surga kita harus mendahulukan. Kita mendahulukannya dia. Kita memperhatikan, kita hormat kepada pemilik kerajaan surga, yaitu Tuhan Allah. Dia Allah kita, Yesus Kristus. Kita menghormati dia lebih dahulu. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti apa posisi-posisi yang harus diutamakan, maka perjalanan hidup kita yang lain akan diikutkan. Seperti mungkin ada orang mau menikah, ya dia menempatkan Tuhan lebih dahulu daripada catatan sipil. Kalau sebelumnya itu ada peraturan negara harus catatan sipil dulu baru gereja. Sekarang sudah dibalik, gereja dulu baru catatan sipil pernikahan. Karena Tuhan lebih dulu, kerajaan surga lebih tinggi daripada kerajaan bumi. Itulah sebabnya sebelum pemerintah catatan sipil mengeluarkan surat nikah, dia harus melihat dulu sudah menikah di gereja atau belum. Maka itu dia akan ikuti. Kalau dia belum menikah secara gereja, kalau dia seorang Kristen, catatan sipil nggak berani mengeluarkannya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Indonesia pun mulai mengerti struktur yang tertinggi. Kerajaan surga lebih tinggi daripada kerajaan bumi. Aturan-aturan peraturan dari surga itu lebih tinggi dari peraturan hukum-hukum yang ada di bumi. Itu maksudnya. Jadi kita kalau memang sudah tunduk kepada atasan kita di bumi, kita jauh lebih itu lagi tunduk kepada Tuhan pemilik surga. Nah, jadi ini yang kita mengerti bahwa kerajaan surga itu lebih tinggi. Dia bisa menghakimi, Tuhan itu bisa menghakimi semua orang. Nah, jadi kita tidak perlu takut terhadap sebuah sikap kita kalau kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan lebih tinggi daripada manusia, kita tidak perlu takut terhadap manusia. Karena Tuhan yang membela. Tuhan tahu bahwa umatnya ini menghargai aku sebagai Tuhan pencipta. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan beribadah, kalau kita mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kita di dunia seperti mungkin kita aparat negara ataukah kita pejabat masyarakat, kita lebih dahulukan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ibadah, kita tunduk menaikkan doa, kita mendengarkan firman-Nya. Dan itu adalah memang hal-hal utama yang kita harus memang jalani dalam hidup kita di dunia ini. Nah, jadi kita sudah mengerti bahwa kerajaan surga lebih tinggi daripada kerajaan bumi. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa apakah yang dikerjakan oleh kerajaan surga. Kerajaan surga dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengejarkan firman Allah. Jadi kerajaan surga itu menyampaikan firman Allah. Jadi firman Allah itu aturan-aturannya yang ada dalam kerajaan surga. Jadi kalau kerajaan surga mengeluarkan hukum-hukum Tuhan, maka kerajaan bumi mengeluarkan hukum-hukum bumi atau manusia. Jadi Allah yang menyampaikan firman-Nya itulah hukumnya. Tentunya kualitas dan kebenarannya itu sempurna. Kalau manusia mengeluarkan peraturan-peraturan hanya untuk lingkungan manusia itu saja. Nah, jadi firman Allah inilah yang harus kita perhatikan aturan-aturannya. Jadi kalau firman Allah berkata, hendaklah engkau percaya kepada Yesus Kristus supaya engkau hidup kekal, maka itu aturannya. Maka dikatakan ayat 36 begini, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, itu aturan, itu ketetapan. Ya,
barang siapa percaya, itu aturannya seperti itu. Kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, kita perhatikan. Jadi di sini, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, mengikuti firman Allah, maka kalau ada peraturan manusia berkata, jangan percaya kepada Yesus, maka itu kita tidak perlu ikuti. Karena dia merupakan produk manusia, hukum yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi kita memilih yang lebih tinggi. Nah, katakan kalau peraturan itu berkata, mereka bilang kamu tidak mengikuti peraturan negara ini, maka tentunya bisa saja kita berkata kita memilih yang lebih tinggi. Nah, terjadi kontradiksi, terjadi perlawanan. Dan tentunya ini terjadi ketika orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika zaman Romawi, mereka diusir keluar oleh tentara Romawi, oleh kekaisaran Romawi, keluar dari negerinya Israel. Jadi mereka merantau keluar dari negerinya, padahal itu tanah airnya. Mereka diusir keluar dari Israel dan pergi ke daerah-daerah sekitarnya, dan Israel diambil alih oleh tentara Romawi atau kekaisaran Romawi. Itulah yang terjadi karena mereka lebih memperhatikan atau meninggikan kerajaan surga daripada peraturan manusia. Nah, ini saudara-saudaraku, kita di dunia ini ada diapit oleh dua aturan ini. Jadi kalau bangsa kita telah mengizinkan kita percaya kepada Yesus, maka bangsa kita ini adalah milik kita. Dan bangsa ini adalah pemberian Tuhan dan perkenanan Tuhan untuk kita percaya kepada Yesus. Maka bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah bagian daripada milik Tuhan untuk supaya bangsa kita juga diselamatkan. Orang-orang yang ada di dalamnya bisa memiliki hidup yang kekal. Nah, inilah kerajaan surga. Hidup yang kekal. Ya, kalau berbicara tentang hidup yang kekal, maka ini membahasnya ketika akhir zaman tiba. Bahwa kerajaan surga itu akan tampil dan nyata di depan mata manusia. Dan mata manusia akan melihat bahwa hidup yang kekal itu seperti apa. Hidup yang kekal itu adalah kebangkitan dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya di surga. Sedangkan yang tidak percaya kepada Kristus, mereka dibangkit untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu disebut mati kekal. Nah, ini kita mengerti sebagai orang percaya kepada Kristus bahwa firman Tuhan itu seperti itu. Jadi kita masuk di dalam hidup kita ini dengan sebuah kepastian hidup kekal. Kita akan melewati hari besok. Kita bekerja. Kita terus bertambah dewasa dan bertambah tua. Dan ini waktu-waktu yang kita jalani di bumi ini semua akan menuju kepada masa akhirnya. Yang tua semakin tua, dan tentunya pada masanya akan disebut menuju kepada kematian. Yang kecil dia akan bertambah-tambah menjadi dewasa dan seterusnya. Nah, maka di sini kita mengerti bahwa hidup kekal itu adalah waktu terakhir. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang waktu terakhir setelah dunia ini berakhir. Maka dunia ini suatu waktu memang berakhir. Maka semua yang mulia di bumi ini itu akan juga berakhir, digantikan dengan kehidupan baru yang disebut surga. Nah, itulah waktunya surga bagi manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan ini untuk kita melihat perjalanan kita. Kita tidak gampang kecewa kalau ada kesulitan. Kita tidak gampang terasa hati tawar kalau kita melihat dunia ini kurang nyaman. Kita tidak merasa sedih juga kalau kita
berada dalam situasi yang kurang baik. Sebab dunia ini selalu gantung berubah. Sebentar ada suasana yang nyaman, sebentar lagi ada cuaca yang buruk, sebentar lagi perubahan keamanan di lingkungan. Semua ini bisa membuat kondisi-kondisi hati manusia atau hati kita ini bisa berubah. Tapi ingatlah bahwa hidup kekal itu sudah kita miliki. Maka tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun dunia ini kurang memberikan kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan, tetapi kalau kita mengerti bahwa hidup kekal sudah kita terima dari Yesus, maka tetaplah beriman kepada Yesus di tengah-tengah dunia yang kurang nyaman itu. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang memiliki kepastian. Perjalanan yang kita sudah tahu ujungnya bahwa kita akan menuju kepada hidup yang kekal. Nah, kemudian yang kita perhatikan yang kedua, selain firman Allah yang disampaikan atau yang dikerjakan oleh kerajaan surga, yang kedua adalah firman Allah atau kerajaan Allah itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, itulah saudara-saudaraku, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyatakan pribadi Allah, bahwa Allah ada di dalam dirinya. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan pribadi Allah kepada kita. Jadi kita sendiri sudah bisa memandang Allah melalui Yesus Kristus. Nah, itu saudara. Jadi kerajaan surga itu mengerjakan dua hal ini. Pertama, menyampaikan firman Allah, dan yang kedua, menyatakan pribadi Allah kepada manusia. Nah, jadi dua hal ini penting bagi kita di bumi, manusia di bumi. Kita semua manusia di bumi ini, kita semua hanya bisa mengerti hal-hal yang ada di bumi. Kita berbicara memakai bahasa bumi. Bahasa bumi ialah bahasa yang dipakai oleh manusia. Semua manusia mempunyai bahasa yang sudah mereka gunakan. Nah, itulah bahasa bumi. Bahasa yang memang hanya dipakai oleh manusia. Tidak ada bahasa bumi yang ada di surga. Sedangkan di surga, dia menghadirkan pribadinya. Surga menyatakan dirinya, yaitu Allah. Maka Allah datang bukan memakai bahasa surga, tapi Allah memakai wujud manusia. Kita mengerti bahwa kerajaan surga sudah terbuka sejak Yesus datang ke muka bumi. Allah datang ke muka bumi bukan memakai bahasa Allah, memakai bahasa surga, tapi dia datang memakai wujud manusia. Itulah lebih berguna, lebih berkualitas daripada bahasa. Wujud pribadi. Itulah Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus. Dia bekerja menyatakan kebenaran dan keselamatan dan pengampunan dosa. Inilah wujud pekerjaan kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu bekerja, intinya adalah mengampuni dosa. Jadi kalau ada sebuah pengajaran atau sebuah kalau ada yang menyatakan bahwa mereka menyampaikan sebuah wahyu, tetapi dalam wahyu itu tidak terlihat pengampunan dosa, maka itu bukan dari kerajaan surga. Karena kerajaan surga tujuan utama datang ke bumi ini untuk mengampuni dosa manusia yang ada di muka bumi dan membawanya ke surga. Jadi setelah proses pengampunan dosa di bumi, baru layaklah orang yang sudah diampuni dosa baru dibawa oleh Yesus ke surga. Itulah cara kerjanya kerajaan Allah.
Jadi kita harus mengerti bahwa kerajaan Allah datang ke bumi ini bukan hanya diam-diam saja tanpa ada sesuatu yang dihasilkan. Kerajaan Allah sudah dinyatakan. Jadi dia menyatakan pribadinya, yaitu Allah melalui Yesus Kristus. Itu penyataannya Allah. Jadi kita harus mengerti bahwa manusia di bumi harus mengerti bahwa Allah begitu mulia, bisa mampu menyatakan dirinya melalui Yesus, melalui Yesus Kristus. Jadi itulah namanya penyataan diri Allah, bahwa kita sudah bisa melihat Allah, kita sudah bisa memandang wajah Allah ini. Jadi kita berbakti dalam nama Yesus. Itu berarti sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah. Makanya ibadah yang benar dan yang sungguh-sungguh di dunia ini, itu beribadah kepada Yesus. Kita perhatikan. Kenapa? Yesus sudah mengerjakan pekerjaan pengampunan dosa. Dan inilah ibadah yang benar. Ibadah yang sungguh-sungguh berhubungan dengan kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu sudah membuka dirinya, membuka pintu bagi manusia yang ada di muka bumi. Jadi kita, manusia di muka bumi ini, perlu tahu bahwa kalau kita mau masuk surga, kita harus tahu tempat di mana kita bertemu dengan Allah. Itu hanya satu-satunya dalam Yesus Kristus. Maka ibadah kita dalam Yesus Kristus adalah ibadah yang cocok, ibadah yang membuat kita bisa melihat kerajaan surga, ibadah yang membawa kita bisa menjamin hidup kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu. Jadi Yesus sudah menentukan sebuah tempat bagi kita, bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu percaya kepada anak, memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan, kita mendapat satu penyataan firman Tuhan lagi, bahwa kita harus mengerti firman Tuhan seperti ini, bahwa firman Tuhan yang disampaikan dari Allah, Allah menyatakan itu dari surga kepada kita, maka kita harus menerimanya, kita memegangnya sepanjang umur hidup kita, bahwa hanya dalam Yesus kita bisa menemukan hidup kekal. Yaitu sebuah kepastian, sebuah hukum dan sebuah peraturan yang telah diciptakan oleh Allah. Ya, inilah yang harus kita pegang untuk selama-lamanya, dan biarlah itu membawa banyak orang lain yang belum mendapat kepastian untuk hidup yang kekal. Datanglah kepada Yesus Kristus. Banyak orang di dunia ini, di belahan bumi ini, bahkan di tengah bangsa ini, masih banyak yang belum memahami tempat di mana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mereka hanya melakukan sesuatu ritual-ritual yang bersifat agamawi, tetapi di situ belum ada kepastian keselamatan hidup kekal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita yang sudah ada di dalam iman pada Yesus Kristus, kita sudah memiliki tempat yang pasti hidup kekal. Maka biarlah itu menjadi terang dan menarik banyak orang lagi, supaya mereka bisa memperoleh kesempatan hidup kekal. Dan ibadah kita ini itu akan berguna bagi orang lain. Kalau kita beribadah bukan sekedar untuk berguna untuk diri kita sendiri, tapi berguna untuk orang lain, ya, supaya orang lain itu menjadi percaya atau menjadi mengerti bahwa sesungguhnya ada ibadah yang mempunyai nilai kekal, nilai kepastian untuk mendapatkan surga. Nah, itulah saudara-saudaraku. Jadi baiklah kita senantiasa beribadah, rajin beribadah, karena itu mempunyai manfaat ganda untuk diri kita dan orang lain. Dan biarlah kita melakukannya terus-menerus sepanjang hidup kita di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, haleluya.